Salam jumpa dengan Kansunuddin Channel. Kita kembali jumpa dengan Kansunuddin Channel. Pada kesempatan ini Kansunuddin Channel menampilkan ruang mahasiswa. Tentang apa dan bagaimana? Mari kita simak dan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Yuyun Stelawati dengan NIM 336, Syifa Salsabila Nauha dengan NIM 313, Indriani Ningrum dengan NIM 315, Nurlaili Hasanah dengan NIM 337, dan Aulia Miftahul Cahyani dengan NIM 356. Di sini nanti kami akan membahas tentang bab penalaran. Kami mengambil referensi dari buku Bahasa Indonesia yang penerbitnya sendiri yaitu Universitas Muria Kudus dan pengarangnya adalah dosen Bahasa Indonesia kami, Pak Kansunuddin. Baik, mari kita bahas satu persatu. Apa itu yang namanya penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden, ataupun sesuatu yang dianggap bukti menuju pada simpulan. Dapat pula dinyatakan bahwa penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah simpulan atau pengetahuan dan keyakinan. Penalaran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran gabungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal yang khusus. Artinya yaitu kebalikan dari penalaran induktif. Sedangkan penalaran gabungan yaitu dalam kenyataan sehari-hari atau dalam berpikir nalar, penalaran induktif maupun deduktif saling mendukung, yakni sering digunakan secara bersamaan. Proses penalaran induksi tidak akan bermanfaat apabila tanpa diikuti proses deduksi. Sebaliknya, proses deduksi tidak akan banyak manfaatnya jika tanpa diikuti oleh proses induksi. Oleh sebab itu, kedua corak penalaran tersebut dapat digunakan secara bergantian ataupun secara bersamaan sebagai sarana untuk mengembangkan tulisan atau karangan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Oke, masuk materi yang kedua yaitu tentang penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan generalisasi, yang kedua dengan analogi, yang ketiga dengan kausal atau hubungan sebab akibat. Nah, yang kita bahas pertama kali adalah generalisasi atau rampatan. Generalisasi atau rampatan adalah proses bernilai yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Generalisasi diturunkan dari gejala khusus yang diperoleh melalui yang pertama pengalaman, kedua dilakukan observasi, kemudian dilakukan wawancara atau studi dokumentasi. Nah, generalisasi ini bersumber dari dari dokumen, statistik, kesaksian, pendapat para ahli, peristiwa-peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Nah, agar generalisasi ini dapat dikatakan sah, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu generalisasi. Yang pertama, apakah gejala atau peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi cukup memadai? Jadi itu tergantung
keluasan cakupan generalisasi tersebut. Nah, agar generalisasi dapat diterima, yang pertama kita harus mencari tambahan data agar representatif. Yang kedua, jika data sudah memadai, maka simpulannya diawali dengan kata atau frasa pewatas tertentu seperti sebagian besar dari hasil penelitian itu, bertolak dari data di atas, dan cenderung. Kemudian yang kedua, apakah gejala atau peristiwa yang digunakan merupakan contoh yang baik yang dapat mewakili keseluruhan atau bagian yang dikenai generalisasi. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak kekecualian yang tidak sesuai dengan generalisasi yang dilakukan. Apabila jumlah kekecualian itu terlampau banyak, maka generalisasi itu tidak sah. Jika jumlahnya sedikit, maka rumusan generalisasi harus dilakukan dengan hati-hati. Kita harus cermat menggunakan kata atau frasa semua, setiap, seluruh, selalu, biasanya, cenderung, pada umumnya, sebagian besar, rata-rata, atau kebanyakan. Nah, yang keempat, apakah perumusan generalisasi itu sesuai dengan data-data yang diteliti? Jika generalisasi itu menggunakan kata semua atau setiap, betulkah semua data yang ada telah diteliti? Jangan-jangan hanya sebagian kecil saja data-data yang diteliti. Nah, penerapan generalisasi sebenarnya itu sudah sering kita lakukan dalam sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh yang sederhana saja. Berdasarkan pengalamannya, seorang ibu dapat membedakan dan menyimpulkan arti tangisan anaknya yang masih bayi. Apakah tangisan bayinya itu merupakan ungkapan rasa sakit, takut, haus, lapar, atau tidak nyaman? Seorang ibu dari bayi yang bersangkutan memahami makna tangisan bayinya. Itu adalah contoh generalisasi yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang generalisasi. Yang kedua itu ada analogi. Apa sih analogi itu? Yaitu perbandingan-perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Nah, analogi ini digunakan dalam penalaran karena analogi dapat menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang abstrak atau rumit menjadi konkret atau mudah dipahami. Oleh sebab itu, melalui analogi, sesuatu yang abstrak atau rumit menjadi lebih mudah dan dapat dicerna. Nah, misalnya awan dari letusan gunung tadi pagi membentuk sebuah pedus gimbal. Jadi perbandingan antara awan letusan tadi dengan pedus gimbal merupakan sebuah analogi. Nah, kali ini kita itu akan membahas tentang analogi induktif atau analogi logis. Analogi induktif atau kias adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Titik tolak penalaran ini ialah kesamaan karakteristik di antara dua hal, maka simpulannya akan menyiratkan. Apa yang berlaku pada satu hal akan berlaku pula untuk hal lainnya. Maka oleh sebab itu dasar simpulan yang digunakan merupakan ciri pokok atau esensial yang berhubungan erat dari dua hal yang dianalogikan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang kausal atau hubungan sebab akibat. Nah, hukum kausalitas menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Tidak ada satu gejala atau kejadian apapun yang muncul tanpa penyebab. Penalaran kausalitas dapat terwujud dengan pola sebab ke akibat ke sebab, dan akibat ke akibat. Nah, penalaran kausalitas ini memiliki karakter. Yang pertama, satu atau beberapa gejala atau peristiwa yang timbul dapat berperan sebagai sebab atau akibat, atau sekaligus sebagai akibat dari gejala sebelumnya dan sebab gejala sesudahnya. Yang kedua, gejala atau peristiwa yang terjadi dapat ditimbulkan oleh satu sebab atau lebih dan menghasilkan satu akibat atau lebih. Yang ketiga,
Hubungan sebab akibat dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Nah, contoh sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk hubungan sebab akibat atau kausal, misalnya seorang ibu melihat awan tebal menggantung, dia segera memunguti pakaian yang sedang dijemurnya. Nah, tindakan seorang ibu itu didorong oleh pengalamannya bahwa mendung tebal menjadi sebab pertanda akan turunnya hujan yang menjadi akibat. Nah, hujan atau sebab ini akan menjadikan pakaian yang dijemurnya basah yang menjadi akibatnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk penalaran deduktif. Bentuk penalaran deduktif dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan silogisme, dan yang kedua yaitu dengan entimen. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang silogisme. Silogisme di sini adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Nah, proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Nah, silogisme terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu premis mayor atau mengandung term mayor dari silogisme, merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Dan yang kedua yaitu premis minor atau mengandung term minor atau tengah, yaitu berisi proposisi yang mengidentifikasi atau menunjuk sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Dan yang ketiga adalah simpulan. Simpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. Nah, di situ ada kata term. Term adalah suatu kata atau frasa yang menempati fungsi subjek atau predikat. Nah, di sini ada contoh, yaitu premis mayor. Contohnya, semua cendekiawan adalah pemikir, dan premis minornya, Aditya adalah cendekiawan. Simpulannya, jadi Aditya adalah pemikir. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penalaran dengan menggunakan silogisme. Yang pertama, sebuah silogisme hanya terdiri dari 3 proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan. Dan yang kedua, apabila sebuah silogisme mengandung sebuah premis yang positif atau sebuah premis negatif, atau dengan menggunakan kata tidak atau bukan, maka simpulannya harus negatif. Yang ketiga, dari 2 buah premis negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Dan yang keempat yaitu premis mayor yang benar belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar jika proses penyimpulannya keliru. Nah, di sini ada jenis-jenis silogisme. Ada 3. Yang pertama yaitu silogisme kategorial, adalah argumen deduktif yang mengandung suatu rangkaian yang terdiri atas 3 dan hanya 3 proposisi kategorial yang disusun sedemikian rupa sehingga ada term yang muncul dalam rangkaian pernyataan itu. Tiap term hanya boleh muncul dalam 2 pernyataan. Dan yang kedua adalah silogisme kondisional atau hipotesis, adalah pola penalaran deduktif yang mengandung hipotesis. Maksudnya, silogisme ini bertolak pada suatu pendirian bahwa ada kemungkinan apa yang disebut dengan proposisi itu tidak ada atau tidak terjadi. Oleh sebab itu, rumus proposisi mayor dari silogisme itu adalah jika P, maka Q. Dan yang ketiga adalah silogisme alternatif atau disjungtif, adalah silogisme yang proposisi mayornya merupakan sebuah proposisi alternatif atau proposisi yang mengandung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan. Nah, yang terakhir yaitu bentuk penalaran dengan menggunakan entimen. Di sini entimen adalah
sebagian silogisme yang dianggap telah dipahami, dihilangkan. Hal ini dilakukan untuk kepraktisan bernalar dalam kehidupan sehari-hari. Atau dapat juga dinyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari biasanya silogisme itu muncul karena dengan dua proposisi. Salah satunya dihilangkan. Walaupun dihilangkan, proposisi itu tetap dianggap ada dalam pikiran dan dianggap diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada salah nalar. Salah nalar adalah kekeliruan dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik kesimpulan. Kekeliruan ini terjadi karena faktor emosional, kecerobohan, dan ketidaktahuan. Jenis-jenis salah nalar. Salah nalar dapat terjadi karena kekeliruan induktif, deduktif, penafsiran relevansi, dan penggunaan otoritas yang berlebihan. Jenis-jenis salah nalar. Generalisasi yang terlalu luas. Ada dua bentuk kesalahan generalisasi yang sering muncul. Yang pertama ada generalisasi sepintas. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat generalisasi berdasarkan dua atau evidensi yang sangat sedikit. Kemudian yang kedua ada generalisasi a priori. Salah nalar ini terjadi ketika seseorang melakukan generalisasi atas gejala atau peristiwa yang belum diuji kebenaran atau kesalahannya. Yang selanjutnya ada kerancauan analogi. Terjadi kerancauan analogi disebabkan penggunaan analogi yang tidak tepat. Hal ini disebabkan dua hal yang diperbandingkan tidak memiliki kesamaan esensial atau pokok. Selanjutnya lagi ada kekeliruan kausalitas atau sebab akibat. Salah nalar yang terkait dengan kekeliruan kausalitas karena seseorang keliru menentukan dengan tepat sebab dari suatu peristiwa atau hasil atau akibat dari suatu kejadian. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi terjadi apabila bukti peristiwa atau alasan yang diajukan tidak berkaitan atau tidak menunjang sebuah kesimpulan. Bentuk kesalahan relevansi antara lain yang pertama, pengabaian personal atau ignoring the question. Salah nalar ini disebabkan oleh pengalihan suatu isu atau permasalahan dan menggantikannya dengan isu atau permasalahan lain yang tidak berkaitan. Hal yang dapat menimbulkan salah nalar pengabaian persoalan ialah 1. Penyampaian masalah yang disebabkan ketidakmampuan seseorang untuk menemukan berbagai bukti yang mendasar pendapat atau simpulannya. 2. Pengabaian persoalan yang ditimbulkan oleh pemindahan bukti terhadap manusianya. 3. Penyampaian masalah yang diakibatkan ketidaksengajaan seseorang dalam membuktikan pendapat atau pikiran mitra bacanya. Yang keempat, pengabaian persoalan yang terjadi karena dorongan keinginan untuk meyakinkan orang lain dengan menyadarkan argumentasinya pada orang banyak. Yang kelima, pengabaian persoalan yang terjadi karena seseorang menggunakan bukti yang remeh. Kesalahan relevansi yang kedua yaitu penyembunyian persoalan atau hiding the question. Salah nalar ini terjadi disebabkan seseorang dalam memecahkan masalah yang kompleks atau rumit, dia hanya memberikan satu jawaban atau solusi. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan telah menyembunyikan persoalan yang sesungguhnya. Salah nalar ini terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pemikiran ini atau itu, either or thinking, terjadi karena keinginan untuk melihat atau menyederhanakan persoalan yang rumit dari dua sudut pandang yang bertentangan. Yang kedua, tidak biasa diikuti, terjadi karena suatu simpulan tidak diturunkan dari premisnya.
Yang ketiga, argumentum ad misericordiem terjadi apabila argumentasi yang diajukan dimaksudkan untuk membangkitkan empati atau belas kasihan. Yang keempat, argumentum ad baculum terjadi karena seseorang merasa dirinya tidak enak, terancam, dan mengharapkan sesuatu. Yang kelima, terakhir, argumentum ad authoritatis terjadi jika seseorang menerima atau menyampaikan pendapat bukan karena alasan rasional, tetapi karena yang menyatakan orang yang memiliki kekuasaan. Kesalahan relevansi yang ketiga yaitu kurang memahami persoalan. Salah nalar ini terjadi karena seseorang mengemukakan pendapat tanpa memahami persoalan yang dihadapinya dengan baik. Selanjutnya, penyadaran terhadap prestise seseorang. Tidak semua pendapat orang lain, ahli, atau pakar yang bisa dikutip dapat dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi yang kita buat. Ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, 1. Orang itu diakui keahliannya oleh orang lain. 2. Pernyataan yang dibuat berkenaan dengan keahliannya dan relevan dengan persoalan yang sedang dibahas. 3. Hasil pemikirannya dapat diuji kebenarannya. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau sikap, kelompok kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ruang mahasiswa yang telah menampilkan diri. Semoga banyak hal yang bisa digali. Tetap di Kansunuddin Channel. Terima kasih.